Jadi training itu kan ada istilah training and development. Nah, training itu berarti harus kita bedakan dulu tuh dengan development. Nah, training itu artinya adalah membekali seseorang bisa berupa pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, supaya sesuai dengan uraian jabatan atau job desk-nya dia. Nah, jadi artinya kalau misalnya kita bicara training untuk kepentingan saat ini, kegiatannya sama antara training and development tuh. Cuman bedanya adalah training lebih kepada kompetensi saat ini, sementara development untuk kompetensi masa depan atau di posisi masa depan. Kalau perusahaan berarti dia datangnya dari kebutuhan. Perusahaan itu kan harus dua kata, efektif dan efisien. Efektif berarti tadi ya, efektif itu berarti melakukan sesuatu dengan cara yang tepat. Kalau kita bicara efisien, nah berarti bagaimana tuh pemanfaatan biaya, pemanfaatan orang. Berarti kalau dilihat dari sudut perusahaan, berarti yang paling penting itu pertama kali adalah perlu ada analisa kebutuhan training. Si karyawan itu udah 100% menguasai job desk belum? Nah, jadi jangan sampai dia memberikan training-training di luar itu, sementara job desk-nya aja masih berantakan, masih keleleran. Nah, tentunya saja sebagai perusahaan ada alat ukurnya melihat keberhasilan sebuah training, namanya Kick Patrick. Nah, jadi ada 4 tuh tahapan kita ngelihat sebuah training itu. Yang pertama adalah reaksi peserta pada waktu training sedang dilakukan. Ada reaksi. Nah, tahapan yang kedua adalah ada perbedaan sebelum dan sesudah. Nah, tahapan ketiga apa? Diterapkan di dalam kehidupan pekerjaan. Nah, tahap keempat, nah ini yang nggak mudah. Balik modal. Training yang harganya 30 juta ternyata bisa menyebabkan kerugian yang biasanya terjadi 300 juta tiada. Jadi bisa ngitung begitu. Ya kembali, modul materi itu kan dikembalikan kepada training dan analisis tadi. Jadi modul itu kembalinya adalah sangat tergantung kebutuhan. Nah, berarti materi yang saya buat ya harus menyesuaikan. Kan seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa ini kan berarti nih peserta trainingnya kan udah khusus nih. Peserta training-training seperti ini udah pasti tuh, pesertanya udah pasti konselor, udah pasti psikolog, udah pasti mediator di pengadilan agama, gitu ya. Jadi ini temanya juga udah tema-tema mengarah ke situ. Pastinya bukan orang awam sama sekali yang ikutan tuh. Dia di dalam konselor pernikahan, gitu ya, atau dia sebagai psikolog di dalam tema-tema rumah tangga yang seringkali pusing tuh kalau mendapatkan tema-tema. Nah, sehingga saya diminta nih oleh mereka untuk menjadi, katakan saja ya, fasilitator lah dari kegiatan ini ya. Judulnya udah jadi spesifik tuh, gitu kan, jadi marital success training. Nah, sebenarnya kalau dilihat kan berarti temanya berarti tema pernikahan tuh. Tema pernikahan itu berarti dari sebelum nikah sampai sedang nikah, sampai boleh dikatakan juga kalau termasuk juga kalau ada kasus dalam rumah tangganya, ada gonjang-ganjing dalam rumah tangganya, sampai ke tema juga perceraian atau tema perpisahan, baik perpisahan akibat perceraian ataupun perpisahan akibat kematian. Mereka kebutuhannya apa? Kan kalau sebagai konselor kebutuhannya berarti cara bagaimana menghadapi permasalahan-permasalahan terkini dengan kompetensi yang udah mereka punya kan gitu. Nah, berarti kan kadang-kadang orang mentok tuh. Aduh, kayaknya nih aku ibaratnya punya punya 10 teknik gitu. Kalau 10 teknikku gagal nih ngadepin tema-tema kayak gini, mentok deh tuh kan. Frustrasi nih orang-orang ini. Jadi dapetin klien bukannya malah seneng, jadi malah senep gitu ya, atau dia malah jadi tertekan gitu. Konselor tertekan karena juga nggak tahu harus gimana ngebantu. Nah, jadi seringkali orang-orang yang seperti itu dia datang di workshop-workshop tertentu tuh nyari teknik baru, pendekatan baru. Sederhana aja. Yang pertama mungkin karena saya adalah orang Indonesia, maka kan saya harus milih nih mana sih sebenarnya seluruh teori-teori yang ada dan memang aplikatif didukung oleh evidence based research gitu ya. Ya karena saya psikolog, terkaji secara ilmiah gitu yang sudah ada. Jadi dari hasil bacaan lah ya, maka
Yang pertama adalah tokoh yang paling banyak dikutip, tokoh yang paling banyak memberikan pengaruh di dalam tema-tema keluarga dan rumah tangga itu Virginia Satir. Nah, John Gottman ini sendiri sebenarnya juga dia juga pernah melakukan penelitian yang barangkali orang di kita belum ada sih yang bisa sanggup kayak itu. Dia melakukan penelitian longitudinal kurang lebih 600 lebih pasangan gitu ya, dan dia melakukan mengamati dalam dinamika pasangan itu sehingga dia bisa memberikan. Jadi kalau misalnya nih Anda nih berpasangan gitu ya dengan dia nih suami istri, dia cukup dengar aja obrolan 5 menit Anda dengan dia. Dia tahu bahwa nih rumah tangga Anda ini sebagai lagi A, lagi D, lagi C, lagi D. Umumnya kan kalau di dalam tema-tema konseling itu kan orang datang tuh bisa dua nih kalau di tema rumah tangga. Bisa jadi datang pertama perempuannya dulu kan, berarti kan konseling pribadi nih. Nah, tetapi nih kan disarankan biasanya, kalau temanya ini udah tema rumah tangga, Anda nggak bisa kalau cuma sendirian, karena itu kan dari perspektif Anda gitu. Jadi kalau Anda datang sendirian ya harus mengubah dirinya Anda kan gitu. Tapi kalau tema ini adalah interrelasi, ya berarti kan datang dua-duanya, karena juga tema ini ada kaitannya juga. Orang mengkonselingkan tema rumah tangga, tapi yang datang sendiri, ya si konselor nggak bisa ngapa-ngapain kecuali nasihat itu hanya berlaku bagi orang yang bersangkutan saja untuk mengubah dirinya doang. Tapi belum tentu bisa mengubah pasangannya dong. Orang pasangannya nggak ikutan gitu. Kemarin lah katakanlah saya nanganin kasus 3 jam. Berarti kan saya dengerinnya ada tiga sesi tuh. Sesi pertama sama suaminya doang atau istrinya doang. Sesi kedua dengan istrinya doang atau suaminya doang. Sesi ketiga baru bersama-sama. Intinya adalah ingin membekali para peserta supaya mereka bisa menjadi konselor keluarga. Berarti kan ada 3 macam konseling kan nih. Iya. Ada konseling pribadi, ya one on one konseling, ada couple konseling, ada family konseling. Nah, jadi di dalam target di dalam kegiatan ini adalah family konseling sebenarnya. Cuman intinya kan agak beda tuh, beda kompetensi nih. Kalau konseling one on one ya sederhana aja sih. Kalau konselingnya udah berdua, kan Anda harus siap melihat orang berantem di depan Anda. Okay. Nah, jadi tantangannya memang kalau di dalam kayak memberikan pelatihan seperti ini kan, karena di kampus nggak diajarin. Di kampus-kampus yang menghasilkan psikolog itu nggak diajarin. Diajarinnya cuma teori doang. Nggak pernah mereka ngelihat dilakukannya kayak gimana sih, nggak pernah lihat. Jangan kan gitu, misalnya cara wawancara orang nggak pernah dilatih benar-benar sampai orang tuh ahli sampai nanganin kasus, nggak pernah. Kenapa? Pelatihan kita lengkap. Sampai nanganin klien, sampai mendapatkan feedback pada waktu mereka udah nanganin klien, sampai dapat feedback dari klien, sampai mereka kemudian bisa dapat kepercayaan klien, sampai jadi duitnya. Mungkin kami akan berlanjut kepada topik lebih kepada materinya ya Pak, marital suksesnya itu. Mungkin pertanyaan awal saya adalah berkaitan dengan Four Horsemen. Kalau komplain itu sekedar yang Anda bisa diubah oleh Anda. Contoh sederhana nih, anggap aja Anda adik saya. Kita kebetulan adalah di dalam satu kamar yang sama. Tempat tidur Anda di blok selatan, tempat tidur saya di blok utara, anggap aja begitu. Anda misalnya saja nih punya kebiasaan gitu ya, naro habis mandi anduk ditaruhnya di katakanlah tempat tidur saya. Kalau kritisisme begini ngomongnya, dasar lu anak bungsu, nggak bisa diatur. Seenak udahnya lu aja. Itu kritisisme. Habis mandi taruh di sebelah sana ya. Kalau gini kan basah. Ada bedanya? Nah itu kira-kira begitu. Jadi banyak orang itu menyampaikan komplain dengan bahasa kritisisme. Kalau kritisisme berarti yang dikejar udah pribadi dia. Sistemnya itu sendiri adalah targetnya pribadi lu sakit hati dengan omongan gua. Udah ada penghinaan di situ. Ya karena tadi yang pertama orang-orang kita nggak pernah dapat pemodelan yang benar sejak anak-anak. Kita marah kan kadang-kadang kita tahan-tahan dulu gitu. Kita kalau marah tuh udah kayak kalau udah marahnya ubun-ubun gitu ya baru diekspresikan. Kayak gitu aja. Apa bedanya feedback dengan menghina? Kan beda. Kalau feedback itu bukan pribadi yang disasarnya, yang disasarnya adalah sesuatu yang bisa diubah. Kalau kamu misalnya bilang saya hitam, itu sesuatu yang nggak bisa diubah. Tema Horseman yang kedua itu kan terkait konten.
Karena terus menerus. Anda kalau misalnya dikatakan gemuk loh, satu kali nggak ada masalah. Tapi kalau setiap saya ketemu sama Anda ngomong gitu terus, terganggu nggak Anda? Tentu. Ya gitu aja udah sederhananya. Tapi lama kelamaan, ini sebenarnya orang maksudnya apa sih? Kembali tadi tuh, beda diekspresikan. Jawa nggak tahu. Sunda teu nyaho. Jadi defensifnya itu kan di kita tuh ada warnanya jadi beragam. Kalau semakin ke sana, diomongin defensifnya, kesel banget sama lo. Gua nggak bisa terima, clear tuh. Tapi kalau misalnya dari ini di Pulau Jawa sampai ke Bali Lombok, wah, defensifnya beda tuh. Caranya diem. Menghindari pertengkaran, tetapi bikin yang ngajak bertengkar kesel. Kamu punya temen, pokoknya tuh komentarin kamu. Dan kamu ngelihat gua lawan juga percuma, gak makin ribut. Apa yang akan kamu lakukan? Diem, nggak ngapa-ngapain. Namanya stonewalling, berarti membangun tembok batu. Ngomong-ngomong deh lu sebanyak-banyaknya, gue cuek aja.